Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ngasirah Nurjayatri dengan NPM 2257051032. Di sini saya akan menjelaskan proposal hasil skripsi saya yang saya kerjakan itu dengan melihat panduan dari penulisan karya ilmiah Universitas Lampung tahun 2020. Langsung saja. Di sini saya menggunakan kertas A4. Kenapa menggunakan kertas A4? Karena memang udah dari panduannya itu tertera kertas harus berukuran A4. Dan juga di bagian ukurannya ini, ukuran hurufnya itu 12, dan juga jenis fontnya itu yaitu Times New Roman. Dan judul bab harus diketik 6 cm dari bagian atas kertas ini, dan juga di bagian judul bab ini harus diletakkan di bagian tengah bagian kertas. Dan juga di bagian abstrak. Di bagian abstrak ini dia tulisan abstrak ini harus menggunakan ataupun harus diketik dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan diletakkan di tengah-tengah kertas yang berjarak 6 cm dari pinggir atas pada halaman pertama abstrak. Dan jika ada kata oleh harus diketik dengan jarak 1 spasi triple di bawah judul tanpa tanda petik. Dan di bagian daftar isi juga sama. Kata daftar isi ini harus diketik tanpa tanda petik di tengah-tengah, dan juga dia ini harus diketik dengan huruf kapital. Jaraknya sama. Batas kiri berjarak 4 spasi, dan kanan itu berjarak 3 spasi. Dan judul-judul bab itu ditulis judul-judul bab ini ditulis dalam daftar isi dengan susunan kata-kata yang persis sama dengan yang tertulis dalam isi tulisan. Jadi harus sesuai dengan yang ada. Dan di bagian enumerasi saya menggunakan di bagian judul subbab itu 1.1, dan ada juga 1.2 dan 1.3. Dan spasi antara subbab awal dengan subbab kedua, dia memiliki jarak spasi 3 kali spasi. Bisa kita lihat di contohnya itu ya. Nah, seperti ini.
Dan juga di bagian sampul luar skripsi, jarak dari halaman atas ke judul skripsi ini adalah 3 cm dan batas samping kiri itu 4 cm dan samping kanan itu 3 cm dan yang bagian bawah itu 3 cm juga. Dan di bagian sampul awal ini, sampul ataupun sampul luar, dianya ini terdapat logo yang dimana logonya itu tidak berwarna, dan nantinya di sampul bagian dalam skripsi maka akan menjadi logo yang berwarna, karena emang seperti itu contoh dari panduan karya ilmiah Universitas Lampung tahun 2020. Di bagian abstrak juga, bagian sisi atas dengan sisi atas pertama abstrak itu berjarak 6 cm dan dari abstrak ke judul skripsi itu berjarak 2 spasi, dan dari judul ke oleh ini jaraknya itu ialah 3 spasi, dan dari oleh ke nama saya ini dan itu berjarak 2 spasi. Selanjutnya dari bagian nama ini ke bagian isi dari daftar abstrak, dianya ini berjarak 4 spasi. Nah, kalau di bagian daftar isi ini dari sama seperti yang di awal, jarak dari yang atas halaman atas daftar isi dianya itu harus berjarak 6 cm, dan antara daftar isi dengan halaman pendahuluan dianya itu harus berjarak 3 spasi. Kenapa seperti itu? Karena emang dari panduannya itu udah seperti itu. Jadi saya membuat skripsi ini dengan mengikuti panduan yang ada. Langsung masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini juga sama, dari atas bagian kertas halaman atas ini berjarak 6 cm dari pendahuluan, dari judul subbab ke subbab latar belakang ini berjarak 4 spasi, dan dari antara subbab 1 dengan subbab 2 ini harus berjarak 3 spasi, karena dia akan supaya lebih rapi dan kita itu tidak asal membuatnya, karena memang udah ada panduan dari universitasnya. Tinjauan pustaka juga sama saja harus berjarak 6 cm, dan antara judul subbab dan subbabnya itu harus berjarak 4 spasi. Dan metode penelitiannya juga sama, harus berjarak 6 cm, dan antara judul dengan subbabnya ini 4 spasi. Dan langsung saja ke di bagian tahapan penelitian ini memiliki gambar, dan gambarnya ini memiliki judul gambar yang dimana itu diletakkan di tengah-tengah kertas, yang dimana dia menunjukkan bahwanya gambar 1 itu ialah tahapan penelitian. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Di daftar pustaka ini juga sama dengan yang sebelum-sebelumnya, harus berjarak 6 cm, dan antara subbab dengan isinya ini harus 4 spasi. Dan yang dimana di daftar pustaka ini
harus menggunakan gaya berdasarkan abjad. Jadi jika ada contohnya ada A, harus setelah A itu harus apa, jangan sampai acak-acakan seperti tidak A menjadi L, padahal sebelum L itu ada huruf H. Jadi kita itu harus menggunakan gaya berdasarkan abjad. Jadi setelah A itu harus H, tidak bisa L. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.